Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kita supaya kita akan dimengertikan akan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kembali Engkau mau menyapa setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan oleh hamba-Mu. Tuhan, hamba-Mu menyadari hamba adalah orang yang terbatas, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu dan di dalam diri hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah dipersiapkannya boleh disampaikan dan dapat dimengerti oleh jemaat dengan jelas dan benar. Ya Allah Roh Kudus, tolong setiap kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami yang terbatas, kami yang lemah. Firman-Mu begitu dalam. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya datang merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan mengajar setiap kami. Berikan kepada kami hati seorang murid yang siap untuk belajar dan diajar oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada kuasa yang lain yang akan merebut benih firman Tuhan daripada setiap kami, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja ya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh kami boleh terkonsentrasi akan penguraian firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 32 sampai 42. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Kalau sudah mendapatkan, kita akan silih berganti membaca bagian firman Tuhan ini. Saya membaca ayat genap, silakan jemaat sekalian membaca ayat ganjil bergantian hingga ayatnya yang ke-42. Perikop ini diberi judul di Taman Getsemani. Ayat 32 saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita.
Satu tema yang akan kita renungkan pada malam ini, hadirkah engkau saat dia bergumul? Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah merasakan ketika menghadapi pergumulan yang besar, kita membutuhkan bantuan orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu suami, istri, orang tua, anak, sahabat. Tetapi pada kenyataannya, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kita jadi merasa seolah-olah sendiri, tidak ada siapa-siapa yang dekat dengan kita. Saya pernah mengalami ini satu kali. Tahun 91 ketika saya mau praktek 1 tahun. Akhir tahun itu ya, tahun 90 ada acara tutup tahun, satu pemuda di Bandung, saya ikut serta, banyak orang. Tapi saya merasa sendiri. Tidak ada yang peduli kepada saya. Tapi malam itu di dalam akhir tahun saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, meskipun tidak ada yang dekat dengan saya, tapi saya tahu Engkau ada bersama dengan saya. Saya akan mengakhiri tahun 90, memasuki tahun 91 bersama dengan Tuhan. Pada waktu itu langsung hati saya merasa lega. Pada waktu sebelumnya kosong, hampa gitu ya. Meskipun banyak orang, tapi merasa kosong sendiri. Tapi sungguh bersyukur pada waktu saya menyadari ada Tuhan, saya tidak sendiri. Saya merasa lega dan bisa menjalani kehidupan di tahun yang baru sampai hari ini dengan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, di saat seperti inilah Tuhan Yesus juga merasa sendiri ketika pada waktu itu dia bergumul di Taman Getsemani. Di taman itulah Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Di dalam Alkitab mencatat di dalam ayat 33 bagian B, ia sangat takut dan gentar. Ia sangat takut dan gentar. Silakan slide-nya. Ia sangat takut dan gentar. Menurut bahasa aslinya atau bahasa Yunani, kata ini mengungkapkan taraf tertinggi dari ketakutan dan penderitaan yang tanpa batas. Jadi ketakutannya begitu memuncak dan penderitaan yang tanpa batas. Tuhan Yesus takut dan gentar karena ia harus minum cawan pahit yang seharusnya tidak dia minum. Cawan pahit itu lebih daripada sekedar penderitaan jasmani. Meskipun secara jasmani dia harus mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat, yaitu menuju salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau sering ada tayangan lagu-lagu tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kemudian ditayangkan bagaimana tubuh Tuhan Yesus tercabik-cabik. Saya selalu tidak kuat melihat ya, tidak mampu. Saya tidak sanggup betapa tubuhnya hancur, masih harus digantung di atas kayu salib. Saya tidak mampu. Itu secara fisik sangat-sangat berat. Mungkin tidak ada manusia yang semampu Tuhan Yesus bisa menanggungnya. Sudah begitu hancur tubuhnya, mukanya juga naik lagi ke atas kayu salib. Betapa berat penderitaan jasmani. Tapi yang lebih berat lagi adalah secara spiritual yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami penderitaan yang jauh lebih besar. Karena dia tidak pernah berbuat dosa, dia harus menanggung dosa isi dunia. Dia yang tidak salah dipersalahkan. Coba kalau kita di posisi Tuhan Yesus, kita tidak salah dipersalahkan. Bagaimana kita? Apakah kita dengan lega menerimanya? Kita juga akan marah. Saya tidak salah. Apalagi Tuhan Yesus harus menanggung dosa isi dunia ini. Dia mengalami murka ilahi dan dia harus terpisah dari Allah Bapa. Ini yang paling berat yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Secara fisik, jasmani dia sudah menderita. Secara spiritual dia juga menderita. Begitu berat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat ini? Pertama, Tuhan Yesus membutuhkan dukungan dari murid-muridnya. Tuhan Yesus membawa ke-11 muridnya ke Taman Getsemani. 8 orang dia minta duduk agak jauh. 3 orang yang dekat dengannya
dibawa lebih mendekat. Pada waktu itu Tuhan ingin supaya mereka merasakan apa yang dia alami. Dia mengungkapkan kesedihannya, ketakutannya kepada tiga orang murid yang dekat. Dia bahkan meminta mereka berdoa dan berjaga-jaga. Apakah aneh kalau Tuhan Yesus minta untuk didoakan? Rasanya tidak ya. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 43, firman Tuhan mencatat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia juga butuh kekuatan, dan Allah Bapa mengirimkan malaikat yang menguatkan dia. Dia benar-benar dalam kondisi yang sangat perlu untuk ditopang, dikuatkan dari semua pihak, termasuk oleh murid-muridnya. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus seharusnya menjadi pergumulan juga murid-murid. Mereka semakin bersatu, semakin teguh, semakin menopangnya, semakin menguatkannya. Tetapi sayang sekali pada kenyataannya murid-murid tertidur. Ada dua faktor mengapa murid-murid bisa tertidur di Taman Getsemani. Yang pertama, mereka kelelahan. Para murid kelelahan. Kelelahan yang dialami mereka itu sangat manusiawi. Mereka sudah melayani bersama dengan Tuhan dan kemudian mereka ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus memaklumi kalau mereka lelah. Memang pada waktu lelah seseorang tidak bisa diajak untuk berdoa, tidak akan konsentrasi, akan tertidur. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perbedaan konsep tentang kemesiasan daripada Kristus. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Di dalam diri dan pikiran murid-murid, mereka berpikir, oh Tuhan Yesus datang menjadi pemimpin, akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Itu yang mereka pikir. Mereka pikir, mana mungkin guru mereka, pemimpin ini akan mati tersalib. Inilah yang membedakan ya konsep tentang kemesiasan daripada Kristus. Sehingga perbedaan konsep ini membuat mereka tidak mempunyai komitmen untuk berjaga-jaga dan berdoa kepada Allah. Mengapa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga? Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya ini rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging mereka. Sehingga mereka harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kalau tidak, mereka akan jatuh di dalam dosa. Ini adalah peringatan yang berlaku bukan saja untuk para muridnya pada waktu lampau, tetapi ini juga peringatan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Betapa banyaknya godaan yang begitu menyerang di hadapan kita. Media massa, hiburan, pertemanan, lingkungan, gaya hidup dan lain-lain. Coba menarik kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam doa, roh memang penurut tapi daging lemah. Kita bisa jatuh dan jatuh terus di dalam dosa. Tarikan itu begitu kuat. Kalau kita tidak kuat bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Terlepas dari kelemahan murid-muridnya, kita dapat belajar bahwa dukungan dari rekan-rekan itu sangat penting. Jemaat yang terkasih, kalau ada seorang teman yang menceritakan kesedihannya, persoalannya kepada kita, tujuan akhir sebenarnya bukan cari solusi, tetapi ingin ada yang mendengar, ada yang mendampingi dia. Oleh karena itu, biarlah pada waktu ada seseorang yang bercerita, sharing kepada kita, jangan kita jadikan bahan gosip. Jangan cerita-cerita sama siapa-siapa ya, si ini sedang bergumul ini. Jangan cerita-cerita sama siapa-siapa ya, si ini sedang bergumul ini. Itu sudah menyebarkan gosip. Yang paling penting adalah kita mendengar, mendampingi dia, dan mendoakan. Itu yang sangat baik ya. Kita bergumul bersama Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita bisa mohon Tuhan menguatkan dia. Oleh karena itu ketika orang datang kepada kita dan kita menyebarkannya, orang tidak akan berani lagi cerita lagi kepada kita. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang
mau peduli kepada sesama kita. Ada seorang pendeta muda yang baru lulus dari sekolah teologi. Pertama kali dia datang melayani satu jemaat yang sudah lanjut usia, bernama Bapak Lester. Bapak ini seorang yang saleh, takut Tuhan, tapi dia mengalami sakit, yaitu kanker. Kanker yang sudah stadium akhir, kanker yang begitu parah. Pendeta yang muda ini bingung, bagaimana saya belum pengalaman ini melayani orang ini. Dia hanya datang dan kemudian melihat. Pada waktu itu Bapak Lester begitu kesakitan. Obat yang diminum tidak bisa menghilangkan kesakitannya. Obat padahal sudah obat anti sakit yang begitu keras, tapi tidak bisa menahan sakitnya yang sampai dia rasakan ke tulang-tulang. Sehingga pada waktu dia sakit, dia mengeluh, dia mengaduh. Aduh. Kemudian pendeta muda ini melihat ada putranya sudah dewasa, datang mendekat, kemudian mendekap papanya, mukanya diperhadapkan kepada papanya. Ketika papanya mengerang lagi, aduh, anaknya juga mengerang, aduh, ikut jadi. Berapa kali saling saut menyaut. Jadi ketika papanya mengerang, anaknya juga mengerang sambil senyum. Pendeta muda ini lihat, apa-apaan ini? Kok anaknya ini memperolok-olok papanya, bukannya menghibur, menguatkan. Pendeta muda ini ingin sekali menyetop, jangan begitu kepada papa kamu. Tetapi dia lihat terus. Apa yang dia lihat, yang dia saksikan, ternyata bapak ini merasa tenang. Ketika dia mengerang, mengadu, putranya mengadu, dia merasa tenang. Tidak marah ya, malahan dia merasa damai, merasa tenang. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa ya, hamba Tuhan muda ini belajar bahwa ada satu hikmat tentang belas kasih yang tidak pernah dia lupakan. Ketika seseorang sedang menderita sakit yang begitu parah, kita harus membatasi kata-kata kita. Orang yang sakit tidak perlu kita khotbahi, kasih ayat-ayat firman Tuhan yang begitu banyak. Tetapi orang yang sakit perlu ada orang yang mendampingi. Ada orang yang di sampingnya. Ada orang yang merasakan apa yang dia alami. Mereka hanya memerlukan seorang yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kalau dalam ilustrasi tadi, mengeranglah dengan orang yang mengerang. Inilah yang dibutuhkan oleh orang yang sedang mengalami pergumulan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali tanpa kita sadari ada orang-orang yang seperti kita juga seperti para murid. Bisa mengatakan, Tuhan saya mau setia kepadamu, saya tidak akan meninggalkan engkau meskipun orang lain meninggalkan engkau. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, pergumulan, justru seperti para murid, kita tertidur, tidak menolong. Ketika kita tahu ada teman kita sedang bergumul, kita berpikir, dia bisa menolong diri sendiri kok, Tuhan bisa menolong dia. Tanpa saya pun Tuhan bisa menolong dia. Memang betul, Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan ingin memakai setiap kita juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong mereka yang sedang di dalam kesulitan, di dalam pergumulan. Minimal mendoakan mereka, menguatkan mereka. Sudahkah setiap kita menjadi orang-orang yang mendukung dan mendoakan sesama kita yang berada di dalam kesesakan? Seperti Tuhan Yesus, dia membutuhkan dukungan dari para muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus mendapat kekuatan melalui doa. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, bagi Kristus doa merupakan hal yang harus dia lakukan. Doa adalah hal yang harus dia lakukan. Dalam catatan beberapa Injil menjelaskan Yesus Kristus selalu berdoa di tempat-tempat sunyi dan dia menyendiri, dia pergi sendiri. Ini di dalam Matius pasal 14 ayat 23,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 35, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 12, ia berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Dari catatan ini memberi gambaran kepada kita bahwa benar-benar doa adalah kekuatan bagi Yesus. Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya sudah memberikan teladan bagi kita di dalam berdoa. Yesus juga menginginkan kita tidak hanya sekali berdoa, tetapi senantiasa terus-menerus berdoa. Kita harus ingat bahwa Yesus Kristus sudah bergumul sendiri di Taman Getsemani dengan mencucurkan keringat seperti tetesan-tetesan darah. Dia berdoa bukan satu kali saja, dikatakan 3 kali ya. Ini satu penekanan berarti doa itu dia betul-betul sungguh bergumul. Dia sungguh-sungguh minta kekuatan daripada Allah Bapa. Dan kemenangan dia dapatkan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita sekarang saat ini, Tuhan ingin supaya kita juga menjadikan doa satu hal yang utama di dalam hidup kita. Doa sebagai senjata rohani kita di dalam menghadapi setiap pergumulan. Pertanyaannya, seberapa eratkah hati kita melekat kepada Tuhan Yesus? Dan seberapa besar minat kita untuk bersekutu di dalam doa dengan Tuhan? Jika kita menganggap doa itu satu hal yang penting, maka kita akan usahakan cari waktu untuk berdoa. Mungkin di sini ada yang mahasiswa atau ibu-ibu pagi-pagi ya, bagaimana ini berdoa? Belum harus menyiapkan sarapan untuk keluarga. Saya pun mengalami demikian. Bagaimana? Ya, saya melihat pendeta setiap pagi baca firman, doa lama. Saya bagaimana ini kalau saya ikut? Tidak ada yang menyiapkan apa-apa di dapur. Jadi waktu saya menyiapkan, saya sambil berdoa. Tuhan, sambil cuci piring saya berdoa. Sambil menyiapkan semua saya berdoa. Terus kontak sama Tuhan. Itu yang indahnya ya, setiap orang Kristen dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa. Terus kontak dengan Tuhan. Tuhan, pada waktu cuci piring, basuhlah dosa saya. Seperti saya mencuci piring ini, basuhlah dosa saya. Tuhan, terima kasih waktu menghangatkan makanan. Terima kasih Engkau menyediakan makanan bagi keluarga kami. Jadi waktu melakukan apapun saya terus doa. Jadi waktu pendeta sudah selesai berdoa, saya juga sudah selesai berdoa. Ada kelegaan. Memang bagusnya sih ada waktu ya, bapak-bapak banyak waktu ini. Ibu-ibu lebih sibuk di dapur pagi-pagi. Ada waktu berdoa, sisihkanlah. Kalau kita rasa doa itu penting, sediakan waktu untuk berdoa. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa itu yang dekat dengan Tuhan tidak bisa terburu-buru. Tuhan, maaf ya saya sibuk. Terburu-buru. Seperti saya hello saja, selamat pagi Tuhan, hanya begitu saja. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan doa hal yang utama bagi kita, maka kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Mungkin kalau pagi tidak keburu, sore hari kita bisa ambil waktu khusus berdoa dengan Tuhan. Banyak orang Kristen meremehkan jam-jam doa. Ada yang jarang sekali berdoa, bahkan ada pula yang tidak pernah berdoa. Ketika sedang menghadapi kesulitan baru ingat, belum berdoa ini, belum minta pertolongan kepada Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, di balik doa tersimpan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Doa seharusnya menjadi nafas hidup bagi setiap kita orang percaya. Kalau tidak berdoa, seperti tidak bernafas. Seperti pakai masker ini ya, kita hosa ya. Doa adalah nafas, jadi kita harus terus berdoa, kontak dengan Tuhan. Selain itu kita juga perlu mengubah cara pandang kita tentang doa. Doa bukan beban atau kewajiban yang memberatkan, ya bukan. Sebaliknya doa adalah satu kehormatan, kesempatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita bersekutu dengan pencipta kita yang ajaib, yang luar biasa. Kita yang tidak ada apa-apanya seperti debu. Boleh bersekutu dengan
yang ajaib ya, sungguh satu kehormatan kita bisa bersekutu dengan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mau mendisiplin diri datang kepada Tuhan, sujud di dalam doa hari demi hari. Bukan waktu terdesak, waktu tidak ada jalan keluar baru kita berdoa, bukan demikian. Tetapi setiap waktu kita komunikasi dengan Tuhan, dan kita akan memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, untuk dikuatkan, untuk didoakan. Minimal sekarang ya kita bisa mendoakan melalui telepon, melalui video call. Itu yang bisa kita lakukan. Dan biarlah kita juga menjaga kehidupan doa pribadi kita dengan sungguh-sungguh kita berdoa, karena di dalam doa itu ada kuasa yang sangat besar. Ada satu video yang akan mengakhiri renungan ini. Video ini sudah berkali-kali saya lihat, tetapi waktu saya lihat betapa video ini memberkati sekali. Bagaimana kuasa doa sungguh nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kita akan menyaksikan believe in the power of prayer. Kesaksian ini diangkat dari kisah nyata seorang anak Tuhan yang bergumul dalam penjara Gulag di Uni Soviet. Kesalahannya yaitu memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Kelaparan terus berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya tidak bisa menahannya lagi. Yang paling menyiksa adalah rasa dingin yang sangat menusuk. Saya sering merasa seperti darah di tubuh saya bergerak lambat. Saya merasa heran dengan ketahanan tubuh saya, karena mestinya secara logika saya akan menjadi sakit dan telah lama meninggal dunia. Di Siberia Utara, satu malam saya disekap dalam sebuah sel dengan kaca yang sudah dipecahkan. One night, I was thrown into a cell with a broken window. Tentara ingin melakukan eksperimen dan membuat saya mati membeku. Dengan begitu mereka punya alasan. Dia memecahkan jendela dan mati kedinginan. Saya merasa putus asa dan berpikir, apakah Tuhan telah meninggalkan saya? Apakah saya betul-betul telah ditinggalkan sendiri? Apakah tahun-tahun dalam penderitaan akan berakhir dengan sia-sia? Dalam keputusasaan saya mulai berdoa. Biasanya saya berdoa pelan-pelan. Namun saat itu saya mulai berteriak dan mohon pada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau telah meninggalkan aku? Tangisan saya meledak dari hati saya yang sesak. Di negara lain, satu malam seorang ibu bermimpi. Di dalam mimpi itu dia diminta berdoa untuk Alexander. Dia tidak tahu siapa itu Alexander. Tetapi ibu ini menceritakan mimpi tersebut pada teman-teman gerejanya. Dan anak-anak Tuhan ini mulai berdoa untuknya. Dan saat itu tiba-tiba Alexander merasakan kehangatan di seluruh tubuhnya. Bukan rasa hangat yang berasal dari pemanas ruangan, namun seperti berada dalam pelukan seorang ibu yang menghangatkan anaknya dengan kasih. Kehangatan yang saya rasakan begitu hidup, begitu nyata dan menggetarkan sampai jauh ke dalam hati saya.
And inside your Sebuah heart, mata air spring terasa opens. mengalir dari dalam hati saya. Ada aliran damai yang Wonderful, tidak dapat dijelaskan dengan magnificent, soothing kata-kata. peace. Alexander merasakan I felt kehangatan the very pelukan loving, seorang brotherly saudara touch. seiman Someone's yang caring mengasihi hand dan touching my memeluk shoulder. bahunya. Dengan actually felt it. sungguh-sungguh dia And this merasakannya. gesture represented the words, "You are not Melalui alone. pelukan tersebut ada You are not suara yang abandoned. berbisik. We are with you. Engkau tidak We sendiri. are sharing your Engkau tidak suffering." dilupakan. Kami ada bersamamu. Kami turut merasakan penderitaanmu. This warmth was the Kehangatan energy ini God adalah gave sebuah me to energi feel yang diberikan physically. Tuhan The bagi heat of saya prayer was untuk my merasakan own secara skin, nyata my own being. kehangatan dari As doa. if the prayers converted the energy Saya of love merasakannya into masuk the ke dalam energy seluruh of warmth. keberadaan saya. Doa yang dinaikkan berubah menjadi sebuah kekuatan kasih yang mengalirkan kehangatan bagi saya. In the morning, Besok it was a paginya, shock to my executioners. orang-orang yang They couldn't menganiaya saya, yaitu understand. tentara, I wasn't simply sangat terkejut. alive, but my Mereka temperature tidak was the mengerti, same kok as saya that of masih a hidup normal person. dan suhu tubuh saya seperti I heard the layaknya doctor orang explaining normal. to my executioners in the corridor. This Saya is mendengar impossible. seorang dokter menjelaskan I can't kepada explain mereka di koridor, mustahil kami tidak memiliki penjelasan yang masuk akal. Di negara yang lain dikatakan kurang lebih 6 bulan kemudian, kami menerima surat untuk berdoa bagi Alexander. Dan saat itu kami mengetahui siapa Alexander. Kami telah berdoa baginya selama 6 bulan tanpa mengetahui siapa sebelumnya Alexander. Alexander mendirikan sebuah gerakan Kristen yang menyebar ke seluruh negara Uni Soviet. Karena itulah ia dianggap melawan pemerintah dan dipenjara di kamp konsentrasi It so di Siberia happened Utara, that many people began tempat di praying mana for me. tahanan menunggu hukuman mati. Pada waktu itu orang-orang mulai berdoa bagi saya dan sungguh luar biasa ketika doa dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Doa yang dinaikkan bagi That was Alexander. exactly when they Alexander released dibebaskan tanpa alasan. me. Prayer opened the Doa prison doors. membuka pintu-pintu penjara dan firman As the Tuhan gospel digenapi. affirms, Bebaskanlah set the captives orang-orang free. yang tertawan. Percayalah pada kuasa doa. Sungguh luar biasa ya, satu kesaksian yang indah. Orang yang membutuhkan dukungan dari sesama anak Tuhan, didukung dan didoakan, Tuhan bekerja. Biarlah kiranya Tuhan memakai setiap kita juga untuk peduli kepada orang-orang sekitar kita. Dan kita juga terus mengutamakan doa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kalau kami masih ada sampai saat ini di dunia, kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Pakailah setiap kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya orang-orang yang sedang mengalami kesesakan, kesulitan, pergumulan. Biarlah kami boleh menguatkan mereka, menopang mereka, mendukung mereka di dalam doa. Sebagaimana kami juga membutuhkan doa dari rekan-rekan kami seiman. Tuhan, bantu dan tolong kami. Biarlah sungguh kami juga boleh menyadari bahwa betapa pentingnya berdoa itu. Karena di dalam doa ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami melalaikan jam-jam doa bersama dengan Tuhan. Di tengah segala kesibukan kami masing-masing. Kalau kami ingat kami baru berdoa. Tapi Tuhan, Engkau mengajarkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa Engkau mengutamakan doa. Ajar kami manusia yang lemah terbatas ini juga sungguh-sungguh mengutamakan doa di dalam hidup kami. Karena tanpa doa, tanpa kedekatan kami dengan Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.